Allah tidak membutuhkan kamu untuk membela agama Islam, kok nggak butuh. Ketika engkau ingin menghancurkan agama Kristen, akan dibela oleh Tuhan. Ketika engkau akan menghabisi Yahudi, akan dibela oleh Tuhan Yahudi itu. Shalom teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ceramah dari Kiai Abdiya Shakur, di mana dia menanggapi kelompok-kelompok keras yang berpikir bahwa ketika mereka melakukan kekerasan, menyerang kelompok lain atau agama lain, dan mereka berpikir bahwa itu membela Allah dan agama mereka. Tetapi Abdiya Shakur mengatakan bahwa tidak demikian cara membela Allah dan agama, karena Allah sendiri tidak pernah membutuhkan kita untuk membelanya. Nah, sebenarnya ini merupakan sesuatu hal yang mencerdaskan, dan kiranya semua yang mendengarkan bisa terbuka hati dan pikirannya. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Memang menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah itu tercantum dalam Al-Quran. Alladzina yastaruna bi ayatillahi samanan qalilan. Yastari ini dalam bahasa Arab itu bisa maknanya menjual, bisa membeli. Jadi lafaz mustarak, yastari itu bisa menjual atau membeli. Membeli ayat Allah dengan harga murah atau menjual ayat Allah dengan harga murah. Ketika diminta fatwa, bagaimana hukumnya? Tadinya Anda sudah bilang haram ya dia. Begitu amplopnya tebal, akhirnya lal. Jadinya halal. Itu terjadi. Ini MUI ini ketua Basnas ya, dijual semacam itu demi kepentingan. Dan ini agama masuk ke ranah politik ini bukan sekarang. Sejak Nabi Muhammad meninggal dunia, pada detik pertama persatuan umat Islam sudah pecah kongsi. Ya, terjadi pembelahan dua kelompok, Syiah dan Sunni. Ya, membela Abu Bakar dan membela Sayyidina Ali, saling bunuh-membunuh sampai Khulafaur Rasyidin matinya mengenaskan semua. Ya, karena itu perebutan kekuasaan, bukan perebutan agama, perebutan kekuasaan. Ya, saya pribadi dengan tidak merendahkan bahwa kenapa saya tidak mendukung partai Islam, partai agama, iya kan? Karena saya tidak tertarik dengan simbol-simbol agama sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Kita bikin partai-partai aja, ya seperti Gerindra, seperti Nasdem, seperti Golkar, seperti dan sebagainya kan gitu. Yang tidak ini. Adapun nanti Anda sebagai seorang agamis yang peduli agama, setelah Anda berkuasa, silakan tunjukkan kepeduliannya kepada agama, itu aja. Kemudian lagi, isunya membela agama. Dari kan masalah membela agama kan gitu. Iya. Semua orang membela agama, malah kadang-kadang berbicara terlalu tinggi. Siapa lagi yang membela agama Islam kalau bukan kita yang membela? Sepertinya dia itu seperti jagoan. Saya bilang, kamu itu siapa? Kamu itu bukan apa-apa. Allah tidak membutuhkan kamu untuk membela agama Islam, kok nggak butuh. Ya, tidak perlu kau bela, Allah membela sendiri. Dan yang dibela oleh Tuhan semua, bukan hanya Islam saja. Ketika engkau ingin menghancurkan agama Kristen, akan dibela oleh Tuhan. Ketika engkau akan menghancurkan agama Hindu, akan dibela oleh Tuhan Hindu itu. Ketika engkau akan menghabisi Yahudi, akan dibela oleh Tuhan Yahudi itu. Siapapun yang menghancurkan Islam, akan dibela Islam oleh Allah. Ingin buktinya? Oke. Ketika Eropa menguasai ekonomi, teknologi,
politik, budaya di tangan mereka semuanya. Betul nggak? Amerika, Jepang, umat Islam, miskin, bodoh. Betul nggak? Betul. Supaya tidak dihancurkan oleh mereka, umat Islam diberi kekuatan oleh Allah dengan petrodolar, minyak. Yuk kita lihat. Dari mulai Maroko, Aljazair, minyak, Libya, minyak, sampai Kuwait, sampai Irak, sampai Iran. Begitu India nggak ada, Myanmar nggak ada, Indonesia ada minyak, ke Australia nggak ada, ke Laos nggak ada. Ketika Islam ada, non Muslim tidak ada. Apakah itu kebetulan selama? Disengaja? Sengaja, Bu. Itu sudah bukti supaya jangan dihancurkan. Saya harus menyebutkan dalilnya supaya saya jangan dituduh ngawur lagi, bikin ngarang. Masa agama Islam dibela, agama Kristen dibela? Betul dibela. Memang Allah ingin membuat agama berbeda-beda, warna kulit berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, suku berbeda-beda, sengaja menyapa. Perlu dalilnya? Ini dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laula daf'allahin nasa ba'dahum ala ba'din. Kalau bukan karena pembelaan Tuhan terhadap manusia, terhadap yang lainnya, lahuddimat sawami'u, pasti itu sinagog-sinagog, wa biya'un, sawami'u, kuil-kuil, wa biya'un, dan sinagog-sinagog, ya, wa salawat, dan gereja-gereja, wa masajid, dan masjid-masjid, alladzi yuzkaru fiha ismullah katsira, yang dimana di situ disebutkan nama Allah. Jadi gereja, sinagog, kuil, kelenteng dibela oleh Allah. Itu kata Allah, bukan kata saya. Jangan ada yang menghancurkan siapapun. Yuk kita hidup damai di dunia ini. Itu aja persoalannya. Iya. Jadi ketika engkau membela agama Islam, bukan takbir bawa pentungan mukuli orang. Buktikan ajaran Islam itu, aplikasikan, implementasikan Islam itu dalam perilakumu sehari-hari. Itu saja persoalannya. Yang baik, yang santun, yang susah ditolong, yang lapar dikasih makan, yang bodoh diajarin, kan begitu. Itu jalan menuju surga. Menghidupi orang lain, yang lapar dikasih makan, yang sakit diobati, itu jalan menuju surga. Bukan meledakkan bom, membunuh orang tidak berdosa. Surga apanya? Masa masuk surga dengan cara membunuh orang tidak berdosa? Pakai logika aja. Tetapi yang pelakunya itu yakin betul akan masuk surga, sampai dia bersedia mengorbankan nyawanya. Ya kalau dia mati, istrinya kan janda, anaknya jadi anak yatim. Dia yakin masuk surga dengan cara membunuh orang yang tidak berdosa, ngebom hotel, ngebom pasar, ngebom supermarket. Sih, kok bisa terjadi begitu ya? Ini yang harus kita pelajari mendetail, bahwa membela agama Allah adalah bukan menyerang orang lain, tapi implementasikan ajaranmu dengan perilakumu sehari-hari di tengah masyarakat. Terima kasih begitu. Itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Kiai Biasakur, bahwa ada orang yang berpikir ketika mereka turun ke jalan membawa bom bunuh diri, bahkan menyerang agama lain, mereka berpikir bahwa kami sudah membela agama dan membela Allah. Padahal itu salah menurut Kiai Biasakur, karena cara membela agama itu adalah terlihat dari karakter kita, buah kita, perbuatan baik kita ketika kita memperhatikan anak yatim, ketika kita memperhatikan orang miskin. Itulah cara kita membela agama kita dan memperkenalkan agama kita. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Kiai Biasakur, dan kiranya semua pihak bisa mendengarkan ini dan
kita benar-benar memiliki hati yang terbuka, pikiran yang terbuka dari apa yang disampaikan oleh Kiai Biasakur, supaya setiap kelompok garis keras ini khususnya itu bisa berhenti dari cara berpikir mereka yang salah, bahwa ketika mereka melakukan kekerasan, mereka sudah membela agama dan Allah mereka. Itu hal yang salah menurut Kiai Biasakur, dan kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.